Di dunia serangga, kecepatan sering menjadi penentu hidup dan mati. Namun, tak semua bergantung pada kecepatan. Antara ranting dan daun, berdiri seekor makhluk yang tak terburu-buru. Ia bukan pelari, ia bukan pengejar, ia adalah pengamat, penanti yang sabar, penari yang diam, namun mematikan. Dikenal sebagai belalang sembah, namun di balik postur seakan berdoa, tersembunyi naluri predator purba. Makhluk ini telah ada sejak 135 juta tahun yang lalu, lebih tua dari banyak mamalia, sebuah peninggalan zaman yang masih hidup dan masih membunuh. Di pertemuan kali ini, kita akan mendalami tentang fakta-fakta mengenai belalang sembah. Belalang sembah atau mantis memiliki tubuh yang dirancang sempurna untuk membunuh. Tubuh rampingnya membuatnya mudah bersembunyi di antara daun. Namun senjata sejatinya terletak pada dua kaki depannya yang dilipat, disebut raptorial legs. Kaki ini bukan hanya tajam, tapi memiliki duri penjepit yang menancap ke tubuh mangsa saat tertangkap. Sekali terkunci, hampir mustahil untuk lepas. Kepalanya unik. Tidak seperti serangga lain, belalang sembah bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat. Matanya yang besar adalah mata majemuk dengan ribuan lensa kecil, membuatnya dapat melihat dalam format 3D yang disebut stereoskopik dan memperkirakan jarak mangsa secara akurat. Dengan 3 mata tambahan yang disebut ocelli di tengah kepalanya, ia juga bisa mendeteksi cahaya dan gerakan secara ekstrim. Ini bukan sekadar penglihatan, ini adalah radar kehidupan dan kematian. Belalang sembah bukan pemburu yang tergesa-gesa. Ia mengandalkan strategi penyergapan atau ambush predator. Dengan tubuh diam dan gerakan perlahan seperti ranting ditiup angin, ia mendekat membuat mangsa tak sadar akan bahaya. Saat-saatnya tiba, kaki mautnya menyambar dalam kecepatan 1/20 detik, lebih cepat dari kedipan mata manusia. Bahkan ilmuwan memerlukan kamera super cepat untuk menangkap momen itu. Mangsa akan ditahan hidup-hidup, lalu dimakan secara perlahan, dimulai dari kepala. Dalam dunia serangga, belalang sembah adalah algojo tanpa belas kasih. Kamuflase bukan sekadar perlindungan, ini adalah senjata pasif yang mematikan. Belalang sembah telah berevolusi menjadi penyamar ulung. Dari yang menyerupai daun hijau, kulit kayu, hingga spesies orkid mantis yang menyerupai bunga anggrek. Kamuflase mereka bukan hanya untuk sembunyi dari predator, tapi untuk menjebak mangsa. Serangga yang tertarik oleh kelopak palsu justru terperangkap oleh cengkraman yang mematikan. Di dunia belalang sembah, cinta bisa berarti kematian. Pejantan mendekati betina dengan hati-hati, karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa menjadi akhir hidupnya. Bahkan ketika kawin berlangsung, betina bisa memakan kepala pejantan. Kadang saat proses kawin sedang terjadi. Fenomena ini disebut kanibalisme seksual. Terdengar kejam, tapi ini memiliki tujuan biologis. Nutrisi dari tubuh pejantan membantu betina menghasilkan telur yang lebih banyak dan lebih kuat. Dalam alam, kelangsungan spesies lebih penting dari kehidupan individu. Setelah kawin, betina membentuk OTK, kantung telur berbusa yang mengeras. Di dalamnya tersembunyi hingga 200 telur, menunggu musim yang tepat untuk menetas. Ketika tiba waktunya, nimfa-nimfa mungil keluar, mereka langsung berburu, dan bahkan bisa saling memangsa. Di awal kehidupannya, belalang sembah belajar bahwa di dunia ini hanya yang kuat yang akan bertahan. Di alam liar, belalang sembah membantu menjaga keseimbangan. Mereka memangsa hama seperti kutu daun, ngengat, dan belalang lain yang merusak tanaman. Petani organik bahkan memanfaatkan mereka sebagai biopestisida alami. Namun mereka adalah predator oportunis, kadang memangsa serangga yang justru menguntungkan tanaman.
Dalam keheningan ia menari, dalam diam ia berburu, dan dalam kesunyian ia menunjukkan kekuatan yang jarang kita hargai. Belalang sembah adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari ukuran atau kecepatan, tapi dari kemampuan untuk menunggu, mengamati, dan menyerang tepat saatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.